Kenapa terkadang Allah lapangkan kita? Karena kita bukan milik sempit. Kemudian pada saat manusia dalam keadaan lapang tidak ingat Allah, maka Allah berikan sempit supaya kamu bukan milik lapang. Maka disinilah sesungguhnya kita dibebaskan dari Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu adalah orang yang bermata satu. Makhluk yang selalu melihat satu sisi yang sesuai dengan keinginannya, itulah Dajjal. Maka jangan mencari-cari Dajjal, karena Dajjal itu bisa diri kita. Maka Abah sudah menjelaskan, jangan cari jin. Pada saat kita berpikir picik, selalu ingin untung sendiri, itulah jin. Pada saat kita ingin selalu berbuat dosa, itulah setan. Jadi istilah jin, setan. Pada saat kita sudah terbebas dari setan, yang terbebas dari perbuatan dosa, kita masuk dalam ahli ibadah, kita merasa lebih baik dari orang lain, itulah iblis. Jadi iblis itu adalah sesuatu yang merasa lebih baik dari orang, lebih soleh dari orang, lebih mulia daripada orang, bahkan merasa lebih benar daripada orang. Itulah iblis dari semua. Maka itulah kita kembalilah. Maka Abah selalu mengajak kepada kita adalah tawadu pada kita. Dan kita Allah menyuruh kepada kita tobat. Kenapa tidak mau tobat sesungguhnya? Maka tadi manusia lebih takut kepada tadi dualitas tadi. Padahal seharusnya kalau seandainya kita adalah orang yang sadar. Tadi semua adalah takut dualitas, disebabkan dualitas itu muncul adalah itulah hakikat Ya'juj wa Ma'juj sesungguhnya. Sesungguhnya harusnya dalam hidup ini ada kulliyun, ada zuz'iyun. Manusia harusnya kembali pada kul, bukan pada zuz. Tadi semua ya. Untung itu zuz, rugi juga zuz, tapi kulnya itu Allah. Tadi semua. Lapang itu zuz, sempit juga juj, Allah lah kulnya. Surga itu juj, neraka juga juj. Maka jangan sampai kita lari kepada Ya'juj maupun Ma'juj. Sama saja berarti kita adalah takut dari makhluk menuju makhluk. Maka itulah saya toilah ingatkan kepada kita la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Orang yang pergi dari satu juj menuju juj, itulah yang akhirnya dia terseret pada Dajjal. Karena pada saat dia menyukai untung dan membenci rugi, dia berarti hanya bermata satu. Tidak mampu melihat Allah di dalam rugi. Maka dia sudah menjadi Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, pengajian Sabtu malam Ahad. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat yang ada di TikTok, sahabat yang ada di Facebook, YouTube. Sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, sahabat Australia, sahabat Myanmar, sahabat dari Taiwan, sahabat dari Riyadh, ya, Madinah, Makkah, sahabat Turki, India, ya, dan juga sahabat-sahabat dari Inggris, ya sahabat. Walaupun barangkali waktunya berbeda, tetapi alhamdulillah sekarang bertambah negara yang ikut dalam. Semoga adalah menjadikan wasilah kepada kita tanpa ada kesombongan. Bahwa pada dasarnya kita manusia adalah la haula wala quwata. Itulah maka dalam menyampaikan ilmu-ilmu hakikat, ilmu ma'rifat membutuhkan kepada kita adalah konsep al-mutu qabla an tamutu. Agar kita merasa tidak lebih baik dari orang lain, merasa kita berilmu, merasa kita mulia, tidak.
Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang sudah belajar mati dalam hidup. Orang-orang yang sedang belajar adalah kepada kita adalah bagaimana kita sesungguhnya adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa adalah menyadari sebenarnya adalah kita ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, wujud yang diwujudkan, dan senantiasa adalah sadar tentang itu. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah tadi malam Abah baru berjalan dari Serang, dari Anyer ya. Dan sekarang kita sudah bisa kumpul bersama melaksanakan pengajian di majelis kita ini. Dengan seiring dengan banyaknya musibah, ya sekarang ini adalah sedang ada ujian tauhid ya sahabat. Bagaimana ujian tauhid adalah akan menguji manusia. Adalah bagaimana apakah manusia itu adalah merasakan rasa takut kepada segala apa yang terjadi ini ya. Jadi kalau apapun musibahnya di berbagai belahan bumi, di belahan penjuru dunia adalah sekarang adalah bahkan akan terus adalah ujian tauhid ini akan terus diperlihatkan oleh Allah. Bagi orang-orang yang sudah dia pasrah pada Allah dan dia menjadi hamba Allah, tidak boleh ada yang dia takuti, ya. Maka di dalam istilah Al-Qur'an ada istilah khosyah, ada istilah khauf tadi semua, ya. Kalau Allah bicara khauf berarti rasa takut dengan makhluk. Maka kalau kita takut dengan makhluk, maka sesungguhnya makhluk itu akan diberikan kekuatan oleh Allah. Nah hari ini maka kenapa adalah ujiannya adalah akan datang pada kita. Gus maaf yang Facebook ini mati Gus ya. Oh ini disambungkan lagi sama Abah udah nih coba ya. Apakah ininya internetnya kali? Enggak. Coba cek dulu. Bagus ya. Oh ya udah. Iya. Karena tadi tiba-tiba habis. Tadi udah ya. Jadi hari ini sahabat ya ujiannya kepada kita adalah akan dimunculkan rasa takut ya. Takut lapar, takut miskin, takut musibah tadi semua ya. Maka oleh karena itulah kelihatannya adalah ujian tauhid akan semakin dahsyat ya nanti pada saat manusia itu adalah tidak paham tadi semua ya. Maka manusia yang sudah tidak takut lagi pada apapun, maka ada Allah sampaikan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya mereka-mereka yang menjadi kekasih Allah, mereka yang menjadi hamba Allah, dia tidak takut pada apapun ya. Maka kita jangan gentar apapun nanti yang akan rasa takut yang dimunculkan dalam akhir zaman ini, kita tidak boleh takut dengan apapun. Karena pada saat kita takut apapun, maka yang kita takuti itulah yang akan terjadi ya. Maka berarti kita gagal dalam tauhid dari semua. Jadi cirinya orang beriman itu pertama adalah tidak ada rasa takut pada apapun. Cirinya orang yang sudah dikenal dengan Allah itu adalah juga tidak takut dengan apapun. Dan cirinya adalah diantaranya adalah orang yang sudah betul-betul ma'rifat, merasakan Allah dengan rasa, menyaksikan Allah dengan segala apa yang dilihat oleh mata, maka itulah hilangnya rasa takut kepada apapun yang terjadi. Gonjang ganjing dunia sekalipun, dia tidak akan pernah merasa takut. Maka sahabat pada saat kita ini adalah, maka kembalilah pada Al-Quran. Ya, maka Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadikan Al-Quran pada diri dan di luar diri sebagai petunjuk. Jadikan diri kita adalah Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Maka hari ini sesungguhnya karena manusia, kenapa muncul musibah begitu banyak? Karena manusia sudah tidak takut lagi dengan Allah. Yang dia takutkan adalah tidak makan. Yang dia takutkan adalah miskin. Yang dia takutkan adalah tidak punya pekerjaan. Yang dia takutkan adalah kehilangan harta. Maka itulah maka yang akan datang yang dia takutkan tadi semua. Dan pada saat kita hanya takut pada Allah, maka dikatakan dalam hadis qudsi, seluruh makhluk ini dibikin takut oleh Allah. Laut dibikin takut oleh orang yang takut kepada Allah. Laut tidak akan berani. Sungai tidak akan berani. Air tidak akan berani.
tanah tidak akan berani, api tidak akan berani. Pada dasarnya pada saat kepada orang-orang yang sudah takut pada Allah, maka seluruh isi alam ini akan dibuatnya takut pada dirimu. Dari semua, ya. Maka di dalam Al-Quran adalah istilah takut adalah ada dua, ya, ada khosyah, ya, ada khauf tadi semua. Adapun yang disebut dengan khosyah adalah yang takut pada Allah disebut khosyah. Kalau menggunakan kata khauf itu biasanya dengan makhluk. Pada saat kamu takut pada makhluk, larilah dari makhluk itu, kembalilah pada Allah. Maka seluruh makhluk itu akan berguguran. Takut miskin, kembalilah pada Allah. Takut susah, kembalilah pada Allah. Takut banjir, kembalilah pada Allah. Takut tsunami, larilah pada Allah. Maka seluruhnya tidak akan terjadi. Maka hari ini sesungguhnya manusia adalah lebih takut kepada bencana, lebih takut pada musibah, lebih takut pada megatrust, lebih takut kepada mati, lebih takut pada susah, lebih takut pada bangkrut daripada takut pada Allah, ya. Tetapi pada dasarnya memang kepada Allah itu takutnya berbeda. Maka dikatakan adalah Allah sendiri dalam Al-Quran menggunakan kata khosyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itulah yang disebut ulama itu adalah yang takut, tapi Allah tidak menggunakan kata khauf, tapi kata khosyah. Itulah orang-orang yang takut dengan mendekat kepada Allah. Takut daripada makhluk, lari dari makhluk. Takut kepada Allah, mendekatlah pada Allah. Maka di dalam kehidupan didohirkan oleh Allah, ya, seolah-olah dunia ini ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Aneh bin ajaib, matahari itu pada saat kita menjauh dari matahari ke titik terendah, maka matahari itu semakin panas dari semua. Di pada saat engkau malah naik mendekati matahari, maka justru adalah matahari itu semakin sejuk. Maka antara matahari di pantai dengan matahari di puncak tentu berbeda. Dan matahari naik lagi ke atas gunung gede, naik lagi ke atas Mount Everest, semakin dingin. Naik lagi atas pesawat, minus. Artinya pada saat engkau mendekat, maka sesungguhnya engkau makin sejuk pada saat kembali pada Allah itu, ya. Maka disinilah Abah sering jelaskan tentang kenapa di dalam kehidupan ini adalah Allah berikan dualitas tadi semua, ya, antara miskin dan kaya, antara menang dan kalah, antara untung dan rugi, ya, antara mati dan hidup dari semua, antara surga dan neraka. Cuma kebanyakan manusia adalah selalu mencari surga dan takut neraka. Maka dia akan datang neraka. Pada saat manusia adalah malah takut dengan rugi dan ingin untung, maka yang datang adalah rugi. Pada saat manusia ingin hidup, malah kebanyakan orang yang ingin hidup itu malah datang mati. Maka disinilah yang harus kita pahami. Maka seharusnya kita bukan milik hidup, kita bukan milik mati. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Harusnya kita ini adalah bebas dari dualitas. Kita milik Allah. Kita bukan milik lapang maupun milik sempit. Kenapa terkadang Allah lapangkan kita? Karena kita bukan milik sempit. Kemudian pada saat manusia dalam keadaan lapang tidak ingat Allah, maka Allah berikan sempit supaya kamu bukan milik lapang. Maka disinilah sesungguhnya kita dibebaskan dari Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu adalah orang yang bermata satu. Makhluk yang selalu melihat satu sisi yang sesuai dengan keinginannya, itulah Dajjal. Maka jangan mencari-cari Dajjal, karena Dajjal itu bisa diri kita. Maka Abah sudah menjelaskan, jangan cari jin. Pada saat kita berpikir picik, selalu ingin untung sendiri, itulah jin. Pada saat kita ingin selalu berbuat dosa, itulah setan. Jadi istilah jin, setan. Pada saat kita sudah terbebas dari setan, yang terbebas dari perbuatan dosa, kita masuk dalam ahli ibadah, kita merasa lebih baik dari orang lain. Itulah iblis. Jadi iblis itu adalah sesuatu yang merasa lebih baik dari orang, lebih soleh dari orang, lebih mulia daripada orang, bahkan merasa lebih benar daripada orang. Itulah iblis dari semua. Maka itulah kita kembalilah. Maka Abah selalu mengajak kepada kita adalah tawadu pada kita. Dan kita Allah menyuruh kepada kita tobat. Kenapa tidak mau tobat sesungguhnya? Maka tadi manusia lebih takut kepada tadi dualitas tadi. Padahal seharusnya kalau seandainya kita adalah orang yang sadar, tadi semua adalah takut dualitas disebabkan dualitas itu muncul adalah itulah hakikat Ya'juj wa Ma'juj sesungguhnya. Sesungguhnya harusnya dalam hidup ini ada kulliyun
ada zuz'iyun. Manusia harusnya kembali pada kul, bukan pada zuz tadi semua. Ya, untung itu zuz, rugi juga zuz, tapi kulnya itu Allah tadi semua. Lapang itu zuz, sempit juga juj, Allah lah kulnya. Surga itu juj, neraka juga juj. Maka jangan sampai kita lari kepada Ya'juj maupun Ma'juj. Sama saja berarti kita adalah takut dari makhluk menuju makhluk. Maka itulah saya toilah ingatkan kepada kita, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Orang yang pergi dari satu juj menuju juj, itulah yang akhirnya dia terseret pada dajjal. Karena pada saat dia menyukai untung dan membenci rugi, dia berarti hanya bermata satu. Tidak mampu melihat Allah di dalam rugi. Maka dia sudah menjadi dajjal. Pada saat orang itu melihat surga, tapi dia memicingkan mata seolah-olah neraka itu bukan milik Allah, maka dia berarti terjebak dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maka akhirnya dia menjadi dajjal bermata satu, mencintai surga dan membenci neraka. Padahal tidak ada surga tanpa neraka. Tidak ada sehat tanpa sakit. Dari mana kau ngerti sehat? Kecuali dari sakit. Dari mana kau tahu surga? Kecuali dari neraka. Dari mana kau tahu menang? Kecuali dari kalah. Maka tadi banyak orang yang ingin lapang. Itulah kenapa Allah katakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Artinya di sebalik neraka itu ada surga. Di sebalik tanjakan itu adalah ada pudu. Di sebalik musibah itu ada anugerah. Nah kalau ngerti. Disitulah Allah katakan, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursili sama alaikum midror. Wa yumdidkum bi amwal. Kenapa manusia itu tidak mau kembali kepada Allah? Terkadang manusia itu tidak mau kembali pada Allah. Maka Hikam mengatakan, kalau kita berjalan pada Tuhan, tidak merasakan kelembutan Tuhan, maka kita akan ditarik pada rantai ujian. Kalau kita tidak menyadari indahnya jamalnya Allah, indahnya kamalnya Allah, maka kita akan ditarik pada jalal dan koharnya. Karena ke kanan dia, ke kiri juga dia. Untung dia, rugi juga dia. Kaya dia, miskin juga dia. Menang dia, kalah juga. Itulah harusnya kita itu cerdas. Tadi semua. Jangan kalah sama si kabayan. Si kabayan adalah dia pada saat mendapatkan rugi, malah dia tersenyum. Tadi semua. Karena dia tahu di sebalik kesulitan ada di sebalik tanjakan adalah ada pudunan. Tadi maka kenapa di nadom tadi kul ya adim antal adim qad hamana hamun adim tuh wa kulu syai'in segala sesuatu pun tuh tadi wa kullu syai'in hamana yahunu bismika ya adim. Tuh, ya. Maka pada saat manusia terjebak pada Ya'juj wa Ma'juj, kenapa terjebak pada Ya'juj wa Ma'juj? Karena otaknya itu diliputi oleh duhon, kabut. Kenapa dia itu diliputi oleh kabut, oleh duhon pikirannya? Karena dia itu adalah mengering kesadarannya. Maka senantiasa Abah ajarkan tentang sadar. Awalilah dengan sadar. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab seharusnya adalah bulan Rajab itu bulannya Mi'raj. Kita harus berjalan kepada Allah itu. Kesadaran kita harus meningkat. Dan di bulan Rajab itu kita harus sampai kepada betul-betul kesadaran pada tingkat Sidroh Al-Muntaha. Tadi semua ya. Dari kesadaran Adam yang selalu ngeluh tadi semua ya. Maka tadi kenapa terjadi banyak musibah? Karena manusia banyak mengeluh tadi semua ya. Maka inilah datanglah ujian tauhid kalau kata Abah bilang. Ujian keimanan, ujian kesabaran. Walaupun sudah banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu tergantung siapa yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quran dengan matanya, maka yang nampak dunia. Ya. Pada saat kamu membaca Al-Quran, tapi kau menggunakan ro'a, penglihatan dohirmu,
seluruh isi Al-Quran itu sebetulnya tentang dunia. Maka muncullah fikih di situ. Muncullah aturan dunia. Manusia hanya mandang dunia. Muncullah mufassirin yang disebut dengan tafsir mulkiyah. Itulah orang-orang yang melihat Al-Quran hanya sebatas dengan penglihatan mata. Di pada saat kepada orang yang kedua, melihat Al-Quran sudah tidak menggunakan mata dohir, maka sesungguhnya dia melihat Al-Quran adalah dengan akalnya. Maka dia akan melihat dalam Al-Quran itu ilmu pengetahuan. Luar biasa. Abah sudah bahas termasuk juga tentang boson. Ya, tadi pagi Abah laibkan tentang boson dan fermion. Tadi semua. Ya. Sesungguhnya tentang Nurullah dan Nur Muhammad secara fisika pun adalah sudah Abah bahas. Adalah tadi. Pada saat melihat Al-Quran adalah dengan akal, maka nampaklah ilmu pengetahuan. Tapi pada saat Al-Quran dilihat dengan hati, bacalah Al-Quran dengan hati, maka akan yang nampak isi Al-Quran itu isinya penuh kasih sayang. Semua. Tapi pada saat Al-Quran itu dilihat dengan jiwa, dengan ruh, maka seluruh Al-Quran itu memperlihatkan adalah fi'il, adalah memperlihatkan dialah Allah yang berfirman. Maka disinilah manusia itu tergantung. Maka kenapa ada tafsir mulkiyah, tafsir malakutiyah, tafsir jabarutiyah, tafsir lahutiyah. Jadi itulah baginda Nabi bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah akan mengandung 7 lapis makna. Kenapa 7 lapis makna? Karena manusia memiliki 7 latifah. Karena manusia memiliki 7 lapis nafsu. Karena manusia memiliki 7 lapis kesadaran. Kesadaran Adam, kesadaran dari mulai kesadaran yang banyak mengeluh, yang tadi banyak protes, yang selalu tadi tidak pernah puas, karena tidak sadar akan naik pada kesadaran Yahya adalah Isa. Mulailah senang berbagi. Maka disinilah sahabat, kenapa ada musibah, kata Abah juga. Maka musibah ini adalah yang diuji adalah bukan yang kena musibah, tapi juga yang sesungguhnya kita yang tidak kena musibah. Karena bisa jadi nanti bergantian. Pada saat mereka sudah aman, mereka sudah tentram, yang nonton kemarin justru mendapatkan musibah. Maka hari ini marilah kita belajar berbagi. Disinilah Allah sedang mengajarkan pada kalau engkau ingin bertemu Allah, hari ini begitu banyaknya musibah. Kata Allah, nih lihatlah aku. Kalau kau ingin bertemu dengan aku, berbagilah. Tolonglah, tuh lihat. Sesungguhnya. Maka itulah Abah mengajak pada teman-teman semua. Dan udah terima kasih kepada yang sudah Abah sudah bagikan hampir ke 7 wilayah. Walaupun masih ada 3 rekening lagi yang Abah belum transfer. Karena Abah kalau setiap transfer itu harus verifikasi dulu. Pastikan dulu orangnya. Pastikan dulu adalah tepat sasaran. Pastikan dulu adalah orang yang menerima. Jadi sekali lagi, ujian yang terjadi kepada saudara kita adalah juga ujian kepada kita. Maka disinilah ujian keimanan kepada semuanya. Tadi semua ya. Maka dalam Al-Quran sahabat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah ini ada kata khauf tadi semua. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan berupa sedikit ketakutan. Tadi semua. Walju, kelaparan. Tadi semua. Ya. Paceklik. Panen gagal. Kemudian usaha yang rugi. Dan misalnya sekarang ini yang banyak ke Abah datang dari yang dagang, dari yang punya apa. Kenapa Abah sekarang ini susah? Ini tadi adalah termasuk walju. Ju itu kelaparan, paceklik. Ada wanaksim minal amwal. Kekurangan harta. Tadi semua. Ya. Setiap orang yang datang ke sini ngeluh kurang harta, punya hutang, hutang susah lunas. Wal anfus dan jiwa, kematian. Maka jadikan kematian dari saudara-saudara kita adalah pelajaran. Wasamarot, yang bertani juga adalah gagal buah-buahannya tadi semua. Dari Kerawang kemarin ada yang cerita padinya kerendam, ada lagi yang cerita ada habis dimakan tikus tadi semua. Tidak ada segala perkara. Bagi orang-orang yang sedang belajar beriman, selalu ada melihat satu-satunya muharik. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Dorra wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tidak ada yang bisa memberikan darurat. Bukan gunung, bukan hujan, bukan pohon, bukan binatang.
bukan tikus. Tidak ada bagi orang yang beriman. Dorra wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tadi semua. Maka kuncinya kepada kita supaya kita terbebas dari ketakutan adalah tadi. Astagfirullahaladzim. Tuh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Kembali padanya. Taba yatubu taubatan. Tadi. Wa atubu ilaih. Tadi semua. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi. Segeralah taba yatubu taubatan. Kembalikan kepada Allah. Tobat itu bukan istighfar. Istighfar itu ucapan orang tobat. Tapi yang disebut tobat adalah kembali. Semuanya kita milik Allah. Kembalilah pada Allah. Tadi semua. Ya. Tadi kalau huwal awal Allah, huwal akhir pun harus Allah. Maka pada saat di tengah jalan manusia ketakutan. Ketakutan tadi kata Allah apa? Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasyamarat wa basyiris sabirin. Maka Allah ingatkan, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka disitulah sahabat, segala apa kata Abah dalam kehidupan ini adalah sesungguhnya adalah sekolah buat si jiwa, bahwa sesungguhnya diberikan untung dan rugi, diberikan ketakutan, diberikan panen gagal, diberikan waju, diberikan wanaksiu minal amwal, kekurangan harta, dagang rugi, wal anfus, kematian, adalah wasyamarat, panen yang gagal, untuk kita wabasyiris sabirin, supaya kita adalah mengerti kepada Allah as-sabur, dialah yang sabar itu. Maka dikatakan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang. Maka ada bahasa ma'a, innallaha ma'as sabirin. Ma'a itu adalah bersama, dorof tadi semua ya. Jadi selalu Allah itu tidak pernah berpisah dari orang-orang yang sabar tadi semua ya. Alladzina idza asabatkum musibah. Nah inilah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina, yaitu orang-orang idza asabatkum musibah, yang mereka ditimpa musibah, katakan qalu, mereka mengatakan inna, sesungguhnya inna, kita ini milik Allah, inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna, dan semua milik Allah, ilaihi, kepada Allah lah raji'una, dikembalikan. Maka itulah kenapa dari awal Allah menyuruh kita kembali. Untuk apa? Kembali, innalillahi itu bukan mati. Innalillahi itu adalah konsep Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, coba lihat live Abah yang tadi pagi tentang bagaimana di alam ini adalah apa namanya, ada boson, ada fermion tadi semua. Yang satu adalah hakikat, boson itu adalah hakikat yang menyatukan. Sesungguhnya manusia itu adalah satu tadi, nafsi wahidah tadi semua. Tetapi ada ruang dan bentuk yang disebutkan dengan fermions. Ada fermions itu adalah seumpama adalah hakikat Nur Muhammad. Adalah merupakan menjadikan adanya bentuk segala makhluk di dunia ini. Nah, tetapi pada dasarnya sesungguhnya adalah bagaimana ruang dan waktu itu diisi oleh dua ini. Tetapi adalah boson dan fermions itu adalah sesungguhnya satu. Adalah dialah Allah. Tadi maka Abah mengumpamakan seperti orang sedang bermain apa namanya, sirkus, satu orang memiliki dua wajah tadi semua. Itulah Nurullah dan Nur Muhammad, kapas yang sudah jadi benang dalam kehidupan ini. Jadi kita harus pahami ya. Ini luar biasanya ilmu fisika sekarang ini sudah betul-betul dengan ilmu fisika kita bisa merasakan kehadiran Allah dari semua dalam segala apa yang dilihat oleh mata kita. Nah disinilah sahabat sebenarnya nanti silakan nanti dilihat Abah tadi pagi adalah menjelaskan tentang itu. Tetapi pada malam hari ini juga ingin kita buktikan bahwa kenapa kita harus kembali pada Allah. Kenapa Allah dari awal menyuruh kita adalah kembali pada Allah. Sampai nanti pada saat orang sudah kembali oleh Allah akan dibahagiakan. Sehingga kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah.
Kita disuruh ridho pada Allah. Ridho sebagai apa? Ridho sebagai hamba. Ridho makhluk yang diwujudkan. Ridho sebagai bayangan. Ridho adalah sebagai, mana tadi kata apa? Kenalilah dirimu, maka kau akan bersahadat. Menyaksikan diri dohirmu dan diri batinmu. Tadi, menyaksikan si aku pada diri dohir, pada diri batinnya. Kemudian setelah engkau mengenali dirimu, menyaksikan si aku, diri dohir dan diri batinnya, maka engkau akan bisa mendirikan si aku dengan sholat itu. Jadi sholat itu mendirikan si aku. Pada sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat. Sadar kepada adanya si aku. Karena kamu adalah ada yang diadakan. Tadi semua ya. Tadi permion itu ada karena adanya boson. Tadi semua ya. Bosonlah yang selalu menyatukan. Tadi semua ya, yang menyambungkan. Maka Abah tadi pagi mengumpamakan boson itu seperti air. Adapun permions itu Nur Muhammad itu seperti bata, semen, bahan bangunan yang lain. Tanpa air tidak ada penyatuan. Tadi semua ya. Boson perlu, permion perlu. Tadi maka itulah kenapa Allah mentajalikan dirinya. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka inilah semuanya tentang kisah dia dan Rasulnya, dan dia dan kekasihnya, yang merupakan diri dohirnya. Mengenali dirimu, kau akan bisa bersahadat. Bisa menemukan, menyaksikan sejatinya si aku, pada diri dohir dan diri batinmu. Maka setelah kau menyaksikan, karena kau sudah kenal pada dirimu, panalah dirimu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Hancurlah jasadmu, maka kau sudah mulai mendirikan si aku. Pada segala gerakmu, pada segala diammu. Berjalanmu bukan lagi kaki tapi kudrat. Tadi semua ya. Inilah insya Allah tidak akan lagi ada rasa takut pada dirimu. Pada saat kakimu sudah berubah jadi kudratnya. Dan tanganmu sudah jadi kudrat irodatnya. Mulutmu sudah jadi kalamnya. Penglihatanmu sudah jadi basornya. Pendengaranmu sudah jadi samaknya. Akalmu sudah tempat ilmunya. Maka kalaupun kamu berkeinginan disebut nafsu, maka insya Allah tidak ada iblis yang berani menyentuhmu. Tadi semua karena engkau sudah bersama dengan pemiliknya iblis. Karena engkau sudah bersama penciptanya iblis. Maka iblis itu hakikat kegelapan. Pada saat engkau hadirkan cahaya, lenyaplah kegelapan itu. Lenyaplah kesulitan itu. Kenapa kau sulit? Karena kau bersama iblis, bersama kegelapan. Bersama lupa. Tadi semua ya. Itulah Allah ingatkan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Pada saat engkau melalaikan dia, melalaikan terang, maka yang ada adalah hanyalah kegelapan. Tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami oleh kalian tadi semua ya. Makanya alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada saat engkau mendapatkan musibah, sesungguhnya kata Abah juga, musibah itu adalah cara Allah untuk mengembalikan kita pada Allah. Bapak bisa lihat pada saat terjadi musibah kemarin, teriakannya apakah meneriakan setan, anjing, babi, atau Allahu Akbar? Apa teriakannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha. Sebelumnya bisa jadi ucapannya bukan itu. Itulah terkadang Allah adalah punya cara yang lain. Maka di dalam hikam Abah sering katakan bahwa sesungguhnya pada saat kamu adalah melupakan Allah, maka dia akan menarikmu adalah pada rantai ujian. Maka dikatakan malam yukbil alallahi bimulatofatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya, maka ia akan ditarik kepadanya dengan rantai ujian. Ya. Nah inilah ujian yang ada di akhir zaman ini akan munculkan ujian tauhid. Rasa tauhid. Maka tadi insya Allah kalian yang sudah kenal dengan Allah tiada lagi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Kenapa kalian gak takut lagi dengan apapun? Setelah kau kenal dengan Allah, kau akan kenal Tuhanmu tidak akan menyiksamu. Tidak ada lagi neraka pada dirimu. Inilah sesungguhnya karena kebodohan orang pada tauhidlah mengisahkan Tuhan itu suka nyiksa, suka mengazab, menyakiti. Tidak ada Tuhan itu. Apalagi pada saat seluruh ayat dalam Al-Quran itu, baik ayat adab, baik ayat ancaman, baik ayat apa, sudah dihimpun oleh dia
dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Maka hilanglah. Maka segala kemarahannya berupa dengan kasih sayangnya. Segala kemarahannya berupa dengan rahmatnya. Tadi semua. Itulah kenapa kata Rahman mendahului kata Rahim. Itulah Allah sampaikan dalam banyak hadis kursi. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemarahanku, sahabat. Jadi marilah ciptakan Tuhan tadi semua dalam diri kita, karena kamu akan tenang. Pada saat kamu sudah sadar, kamu akan tenang. Pada saat kamu akan sudah tenang, maka kamu akan senang sesungguhnya. Manusia tidak senang karena tidak tenang. Dan manusia tidak tenang karena tidak sadar. Akhirnya muncullah ketakutan, kelaparan tadi semua. Muncullah ketakutan kepada makhluk. Takut hidup, hidup takut, mati takut. Takut sebelum berumah tangga. Setelah berumah tangga, takut juga. Setelah tidak punya anak, setelah punya anak, takut juga. Setelah tidak punya cucu, setelah punya cucu, takut juga. Terus manusia itu diberikan rasa takut. Maka Abah suka ajarkan, jangan bersandar kepada apapun yang selain Allah. Karena segala yang selain Allah itu tidak pernah memberikan kebahagiaan. Ya, apapun yang kau dambakan yang selain Allah. Karena yang selain Allah itu pasti fana sifatnya. Maka segala yang kau cintai yang adalah yang fana, maka kebahagiaannya pun akan fana. Kebahagiaanmu, rumahmu yang baru itu paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pada saat tetangga sebelahmu adalah membangun rumah, merenovasi rumah tingkatannya lebih bagus, maka rumahmu ternampaklah buruk di matamu. Itulah persoalannya. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Sepeda ompreng yang butut pada saat kau saksikan Allah, itu lebih indah daripada Mercy yang kau lihat tanpa melihat Allah. Tapi tentu saja kau punya Mercy dan lihatlah Allah, itu lebih untung dari punya sepeda ompreng yang tidak bisa melihat Allah. Dari semua. Ya. Disinilah kunci pada kita. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana kita ini. Kalau maka kata Abah selalu ngomong, lebih baik kamu hidup bahagia, banyak duit, sehat, dan hidup bersama Allah. Daripada kamu miskin, melarat, dan mati tidak bersama Allah. Ya gitu kan. Inilah yang prinsip Abah selalu diajarkan tadi. Kayalah kamu, biarin tadi. Yang penting bersama Allah saja. Biarin kaya. Biarin surga. Biarin bahagia. Jangan pakai istilah, saya biarin menderita di sini. Yang penting mati kepada Allah. Nggak ada rumusnya. Semua. Karena pada saat engkau tidak bersama Allah yang dohir, engkau pun tidak bersama Allah yang batin. Tadi semua. Ya. Berarti kau belum pandang semua yang ada ini Allah. Tadi semua. Ya. Maka pada saat semuanya udah satu, apa yang kau cari lagi? Tadi semua. Ya. Inilah ya, marilah kita belajar sesungguhnya. Kalau kamu ingin seluruh milik Allah, kalau kau ingin seluruh makhluk Allah, maka pandanglah Allahnya. Jadi kalau Allah itu nyanyi madu dan racun, maka jangan kamu tertipu. Pilihlah Allah. Pada saat kata Allah, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kata Allah, pilih mana? Aku pilih engkau. Tadi. Kaya di tangan kananku, miskin di tangan kiriku. Kata Allah, hei hambaku, mau pilih mana? Aku tetap pilih engkau. Hidup di tangan kananku, mati di tangan kiriku. Hambaku mau pilih mana? Aku tetap pilih engkau. Tadi. Kalau kau selalu pilih itu. Karena Abah menyaksikan orang-orang yang sekarang susah itu. Karena di hatinya terlalu banyak makhluk. Ketakutannya kepada makhluk. Ini yang Allah sudah katakan. Tadi semua ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal ju'. Ya. Sesungguhnya adalah kami akan memberikan cobaan ketakutan. Tadi. Karena tadi pada saat kau takutnya kepada bukan Allah tadi. Maka selalu kita denadomkan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah itulah. Ya. Maka apapun yang kau pandang, kau hadapkan. Adalah pandanglah sebagai Nur Muhammad. Maka kalau kau memandang segala perkara sebagai Nur Muhammad, maka tidak ada lagi yang selain dia. Maka kata Abah juga, lihatlah Allah, saksikan Allah,
pada segala apa yang dilihat oleh mata. Saksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Coba. Insya Allah. Maka tadi ya. Maka alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah. Ingat Pak. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan ngajak mati. Ngajak kembali. Kenapa kembali? Karena kita juga asalnya dari Allah. Secara tanajul kita datang lillah. Kita berasal dari kosong. Dari alam zat turun ke alam sifat. Turun ke alam asma. Turun ke alam af'al. Dari semua. Nah, dari alam af'al kembalikan kepada alam asma. Kembalikan ke alam sifat. Kembali lagi kepada alam zat. Dari semua. Dari ahadiyah ke wahdah. Wahidiyah. Arwah. Turunlah ke misal. Adsam insan. Jadilah insan kamil. Sekarang kembalikan. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Secara tarki. Kembalilah. Sesungguhnya kita ini harus kembali di dalam hidup. Itulah kenapa kita harus mati di dalam hidup. Supaya kita hidup setelah mati. Ingat. Pada saat kamu hidup sebenarnya kamu mati. Ingat. Pada saat matamu dibuka sebetulnya adalah kamu adalah mati. Pada saat kamu pejamkan matamu, barulah kamu hidup. Itulah ajaran dalam tasawuf. Pejamkan matamu. Rapatkan gigimu. Tekukan lidahmu. Maka sesungguhnya engkau sudah belajar mati di dalam hidup. Pada saat engkau bisa mati di dalam hidup, berarti engkau sudah akan mampu adalah memandang Allah. Wujuhu yawma idin nadirah. Pada segala apa yang nampak dalam penglihatan mata dohirmu tadi semua ya. Maka disinilah orang suka salah konsep tadi semua ya. Maka biasakan kata Abah setiap waktu, di waktu yang mana Abah sudah ajarkan minimal 2 waktu saja. Kalau syukur kalau seandainya setiap habis sholat maktubah sebelum duhur, sebelum asar, maghrib, isya, duduklah kamu tadi semua ya. Tutuplah tadi semua. Tekukan lidahmu, rapatkan gigimu. Serahkan dirimu. Napas yang pertama katakan serahkan. Dorau. Bahwa sesungguhnya adalah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Dan kemudian biasakanlah baca bismillah dalam segala perkara. Tadi semua. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Sesungguhnya aku adalah Sulaiman. Kata Sulaiman kepada Bilqis. Tuh. Innahu min Sulaimana. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mengatakanlah. Bismillahi pi ruhi. Bismillahi pi jasadi. Pi jismi. Bismillahi pi dami. Bismillahi pi lahmi. Bismillahi pi zildi. Bismillahi fi azim. Tadi semua. Ya. Kemudian juga katakan. Assalamualaikum ya zat. Assalamualaikum ya nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya ruhi. Assalamualaikum ya jasadi. Assalamualaikum ya Sulaiman. Kalau kamu ingin mendapatkan kekayaan Sulaiman. Assalamualaikum ya Daud alaihissalam. Kalau ingin mendapatkan suara yang baik. Assalamualaikum ya Yusuf alaihissalam. Maka akan kau dilimpahi adalah ketampanan, kecantikan Yusuf. Bagaimana perempuan? Boleh juga. Karena pada dasarnya adalah kita harus mengerti secara hakikatnya. Ingin kesabaran, assalamualaikum ya Ayub alaihissalam. Ingin karomahnya, assalamualaikum ya Daniela alaihissalam. Sesungguhnya tadi semua. Barulah kau panggil. Kalau kau ingin rizki, panggillah sifat dia. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Dengan tekukan lidah, dengan hatimu pada saat ini. Kalau kau ingin gagah, rasa takut tadi. Panggilan, ya Azizu, ya Ajiju, ya Jabbaru, ya Ajiju, ya Jabbaru, ya Jabbaru, ya Qoharu, ya Jabbaru, ya Qoharu. Pada saat kamu berhadapan dengan rasa takut, ya Jabbaru, ya Qoharu. Berhadapan kau dengan musuh, ya Jabbaru, ya Qoharu, ya Jabbaru, ya Qoharu. Dialah, panggillah sifatnya. Ya. Maka dia ada, karena dia adalah kamu. Maka muncullah sifat di situ. Pada saat kamu adalah ingin kaya, ya Ghani, ya Mugni, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni, ya Rozak. Atau ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tadi semua ya.
Berarti pada saat kau panggil yang Rozak, adalah dia yang punya sifat menurunkan rezeki. Pada saat dia panggil ya Ghani, adalah dia yang akan memberikan sifat kaya pada dirimu. Ingat, kaya itu sifat Allah. Tadi semua, ya. Kaya itu sifat Allah, gagah itu sifat Allah, wujud itu sifat Allah, hidup itu sifat Allah. Tadi, ya Hayyu ya Qayyum. Dan maka tadi, Assalamualaikum ya nurus samawat. Assalamualaikum ya nurus samawat. Assalamualaikum ya nurus samawat. Kamu bacakan pada tangan, usapkan pada seluruh tubuhmu. Tadi semua, bacakan sholawat. Bacakan dulu tadi, Salli ala Ahmad, Salli ala Muhammad, Kul huwallahu ahad. Usapkan dari mulai wajahmu. Pada saat kau ingin berhadapan dengan apapun. Tadi semua, ya. Maka suatu saat nanti kamu sudah tidak lagi rasa takut dalam hidup. Karena engkau sudah berjalan dengan kudrat irodatnya. Bertangan dengan kudrat irodatnya. Bermulut dengan kalamnya. Bermata dengan basornya. Bertelinga adalah dengan samanya. Berilmu dengan ilmunya. Maka disitulah dia sudah berkata, Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka aku akan menjadi penggantinya. Wa qataltuhu, aku bunuh dia, maka aku menjadi penggantinya. Wa qataltuhu wa anadiyatahu, maka akulah penggantinya. Sekarang adalah kakinya jadi kakiku, matanya jadi mataku. Itulah kenapa kata Abah, orang-orang yang semacam itu sahabat, maka janganlah kadang-kadang Abah menyampaikan hal-hal berita yang kayak begitu. Kadang-kadang orang itu dianggapnya dukun dan lain sebagainya. Padahal kalau sudah penglihatan Allah, apa yang tidak bisa kau lihat? Pada saat dengan penglihatanmu tentu tidak ada banyak hal yang bisa kau lihat. Tadi maka latihlah kata Abah, buatlah ruang gelap di rumah. Biasakan melihat dengan mata batin. Tadi semua. Biasakan nafikan mata dohirmu, maka terbukalah mata batinmu. Tadi semua, ya. Biasakan budegkan telinga dohirmu, maka akan mendengarlah telinga batinmu. Maka kau bisa mendengarkan tadi bisikan walaupun dari manapun arahnya. Tadi semua, ya. Nah disinilah sesungguhnya. Terkadang serba susah di akhir zaman ini. Kita menyampaikan sedikit sesuatu dianggap halusinasi. Tapi ya sudah, tapi kita memang tidak boleh mencari ridho manusia. Manusia berhak menilai kita apapun. Maka kita tidak boleh takut dinilai apapun oleh manusia. Silahkan. Maka kalau bagi Abah sudah tidak lagi merasa terganggu dengan disesatkan orang, dikafirkan orang, dimurtadkan orang. Karena bagi Abah sudah selesai. Ya, tidak lagi rasa itu. Maka semua. Ya. Nah inilah sahabat yang di ayat ini dijelaskan tentang itu. Bahwa di akhir zaman ini akan diberikan rasa takut. Semua. Ya. Maka jangan, kalaupun apapun musibahnya, nanti barangkali Abah sudah tidak ada. Barangkali musibahnya akan semakin dahsyat. Jangan pernah takut dengan apapun. Percayalah, kau hidup. Kalau kau tetap hidup, berarti hidupmu lebih baik. Dan percayalah, berarti bahagialah karena hidupmu bersama Allah. Tapi kalau kau harus mati, bahagialah. Karena mati pun juga bersama Allah. Tadi semua, ya. Jadi disinilah kenapa kata Abah. Hidup adalah pilihan, bahagia adalah pilihan. Maka marilah kita selalu belajar memandang segala apa yang dohir ini yang di sebaliknya. Unduru mada fis samawati wal ar. Lihatlah yang selalu yang di sebaliknya kata Allah. Abah wis kemenangkan Allah. Laka kepadamu antanduro. Lihatlah segala apapun adalah apa namanya yang berkaitan dengan dirimu di luar dirimu. Pil mukawanat. Ternyata di semua mukawan itu ternyata kawana. Ternyata di semua ada permeon itu adalah boson. Bosonlah yang ada. Tadi semua, ya. Kalau sifat makhluk itu punya orbit, maka kata Abah, seluruh Nur Muhammad ini kalau dipandang sebetulnya punya orbit. Setiap makhluk punya nama, tadi semua. Itulah identitas. Maka jangan terjebak dengan identitas, jangan mencari identitas. Karena memang sifat makhluk itu mencari identitas. Sebagai kelapa, sebagai mangga, sebagai rambutan, sebagai manusia, sebagai binatang. Itu identitas. Tapi kalau dipandang dari segi Allah, sesungguhnya semuanya hanya satu. Itulah nafsi wahidah. Sesungguhnya. Jadi tergantung kau pandang. Bagaimana kau cara memandang. Maka disitulah kata Abah juga antara Nurullah dan Nur Muhammad secara fisika. Antara boson dan permion itu.
Yang satu ingin menciptakan bentuk dan ruang, yang satu menyatukan bentuk dan ruang. Tadi semua, ya. Maka itulah kenapa di alam ini adalah selalu bersatu antara natrium, dia tidak sendiri, selalu menjadi natrium klorida. NaCl, jadilah garam dapur, manfaat, ya. Hidrogen pada saat dia sendiri. Maka itulah unsur itu adalah atom itu, atau proton, elektron, neutron maupun adalah quark, selalu adalah dia itu menunjukkan identitas dan dia berputar pada orbitnya. Sebagaimana kata Allah, bagaimana bulan, bagaimana waktu pagi, wa nafsi wa wadduha wal adari. Bagaimana waktu duha, bagaimana bulan, bagaimana sesungguhnya semua makhluk itu selalu memperlihatkan identitas. Di pada dasarnya mereka akan berputar pada orbit yang sama. Disatukan dengan hakikat nurullah. Nurullah seumpama air pada bangunan itu. Nur Muhammad adalah batanya, kayunya, batunya. Maka airlah yang menyatukan itu. Dari semua, ya. Sama seperti sekarang ini, Abah sedikitnya adalah ada 1.700 yang bersama sedang live bareng secara langsungnya dari semua. Pada dasarnya adalah itulah hakikat daripada Allah itu menyatukan. Sehingga tidak ada ruang di antara kita. Itulah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada seujung jarum pun yang tidak ada Allah. Maka Allah lah wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Bagi orang yang sudah kenal dengan Allah, maka muncul rasa yakin pada Allah. Rasa dijamin oleh Allah. Rasa dijaga oleh Allah. Maka kata Abah, ujian ketakutan itu adalah untuk menunjukkan seberapa dekat engkau dengan Allah. Seberapa kenal engkau dengan Allah. Seberapa merasa atas kehadiran Allah pada wujudmu, pada hidupmu. Tadi semua, ya. Bagaimana ingin membuktikan itu? Pada saat engkau sudah menyadari sebenarnya engkau wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Itulah sesungguhnya yang harus dilatih. Tahalli, tajalli. Tadi semua, ya. Lama-lama akan muncul pada dirimu. Tidak lagi takut pada apapun.